Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ghazali Abdul Ghani LC, Al-Imam Al-Mukarram Al-Ustaz Musadat MA, Al-Mukarram Kiai Haji Alwi Mujani LC, pada Bapak RT kita Bapak Suyatman, dan juga Al-Imam Ustaz Fadli LC Al-Hafiz, dan juga adik kami Akhina Ustaz Muhammad Iqbal Musa, dan juga adik kami juga Asim Landar. Mohon maaf kepada para hadirin yang hadir di kediaman keluarga besar almarhum Bapak Sugianto bin Dito Prawiro. Tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'azim dan hormat kami kepada para hadirin yang hadir di malam yang penuh barakah ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, sehingga bisa hadir di kediaman ini dengan penuh barokah. Salam dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya. Semoga kita kelak nanti mendapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bukanlah Al-Fakir menyampaikan beberapa maklumat, beberapa kata kalimat, yang mana yang pertama, ucapan terima kasih kami kepada hadirin, khususnya para kiai ustadz yang hadir di kediaman kami pada dalam rangka 1000 hari almarhum dari adik kami saudari Zahra, yang mana telah 3 tahun yang lalu telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini diperingati, kita doakan semoga almarhum diampuni segala dosanya, dilapatkan ke alam kuburnya, dijadikan rodah miradul jannah, amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mohon maaf apabila tempat kami ataupun hidangan kami yang kurang berkenan di para hadirin, khususnya para ustadz. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan juga kami berterima kasih kepada para tetangga, para jamaah masjid yang telah hadir di sini, yang telah mendoakan pada almarhum dan almarhumah yang tertulis. Dan selanjutnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini, dan dari kami cukup siang tidak berpanjang kalam, karena masih ada guru kita Kiai Haji Ghazali yang akan membawakan tausiah. Cukup dari kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sebutan atas nama keluarga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan bersama ceramah agama di dalam rangka mengenang 1000 hari atas wafatnya almarhum Bapak Sugianto bin Dito Prawiro, yang pada kesempatan malam hari ini atas permohonan keluarga akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustaz Kiai Haji Ghazali Abdul Ghani LC. Kepada beliau al-waqt fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Ali Muzani, Kiai Haji Ahmad Musadat, dan juga tidak ketinggalan Ananda Fadlizati Mubarak, Bapak Klik Surato, dan juga para orang tua, para sesepuh, dan khusus Ustaz Razak, dan juga keluarga besar dari almarhum Bapak Sugianto. Bapak-bapak hadirin sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja saya bercepat begini, saya takut lagi acara begini tahu-tahu hujan. Di mana-mana kalau acara hujan kadang ada yang semenggah. Ya, ya mudah-mudahan aja terang. Jadi ngabisin kuenya nggak malu gitu. Bapak hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama memenuhi undangan dari Sahibul Hajah atau Sahibul Musibah yang dalam hal ini memperingati 1000 hari wafatnya almarhum Bapak Sugianto. Mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, almarhum dan para almarhumin di alam barzahnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ketinggalan juga ini kita tadi dihibur oleh band tabung ya. Ini alhamdulillah, jadi gak jenuh rasanya. Yang paling enak emang kalau tiap acara begini yang megang band tabung, yang berbana itu ada yang gede ada yang kecil. Jadi kesel nggak keselnya nggak ketahuan. Kalau seandainya jejengkel ya bisa ditandain berarti suaranya kenceng dikit. Ini yang mimpin suara kalau ini lama amat ya kencengin suaranya buruan gitu ya. Ini alhamdulillah tadi kita telah dihibur sama-sama ya, walaupun di mana tempat itu kadang ada orang mengatakan ini adalah sesuatu yang berbau bid'ah, yang kagak demen. Nah kita sih bodo amat ya, mau kata bid'ah ya mau kata apa ya, tahlilan begini aja dikata bid'ah. Benar ya? Orang kalau udah kagak demen ya susah. Iya, dia belum ngerasain. Dia belum ngerasain kalau seandainya dia mati, dia sangat butuh ini dengan kiriman doa semacam ini. Lah kita ini mendapatkan ajaran semacam ini dari orang-orang tua kita, salafus soleh beneran. Bukan katanya baru, bukan. Dari dulu, cuma dari dulu itu kagak ada yang ribut. Yang kita kesal ini kenapa baru sekarang pada ribut? Ya, dari dulu orang bikin apa acara nazar, baca hikayat saman, kagak ada yang ribut tuh. Kalau tahlil ya sudahan lah, hikayat saman. Kalau ada orang naik pangkat, keluarganya atau sembuh dari sakit, itu nazar. Kalau dia sakit, kalau dia naik pangkat, saya mau baca hikayat saman. Kan begitu orang tua dulu. Ya, lah emang dulu juga ada juga yang nazarnya suka terbalik. Nazarnya kalau gua sembuh ntar gua mau naruh nasi kuning di keramat. Ada yang begitu. Nah, di belakang Masjid Al Hidayah itu kan kuburan orang tua saya, kakek saya di situ. Dibikin keramat-keramatan itu kalau seandainya ada yang sembuh dari sakit atau nazar bayar nazar di situ, ada nasi kuning di situ. Atau kalau nggak nasi kuning duit. Makanya saya yang dekat situ dulu, ya demen banget itu. Mantau. Ya kali aja ada yang masuk gitu kan. Kalau dia masuk bawa tampah, dulu kan pakai tampah naruhnya. Kalau dia masuk bawa tampah, alamat kita kenyang. Gitu aja. Ya pasti di situ ada nasi kuning, ada ayam. Jadi jangan sampai keduluan semut.
Yang penting begitu yang bawa di situ udah keluar dari pekarangan, ambil. baru kita langsung comot gitu. Tapi ada juga yang naruh duit, nah itu berebutan juga. Main duluan, ada yang lemparin duit, naik pangkat kayaknya tuh. Ya. Lah dulu begitu, nggak ada masalah, bodo amat. Yang penting lihat dia, ya. Yang orang di kuburan mah dia kagak makan duit, cuma dia kenal duit. Yang kenal mah yang sekarang, kepala hitam. Acara 1000 hari ini kan sekedar ibarat ya bahwa yang masih hidup itu ingat sama yang mati. Kalau dihitung 1000 hari itu berapa tahun? 3 tahun. Hampir 3 tahun. Ya 3 tahunan. 3 tahun. Nah sebelum 3 tahun emang kagak ingat. Diingat, cuma ini sekedar kalau kita itu acaranya haulah ya setahun. Ya. Untuk apa? Untuk melunasi bahwa yang meninggal itu dulu pernah wasiat. Ketika yang meninggal itu baru selesai disolatin keluar dari masjid kan wasiat. La tansuni bihadzi sur'ah, jangan kau lupakan saya sedemikian cepat. Makanya kita ini bikin acara, ada yang 3 hari, ya ada yang seminggu, 7 hari, 15 hari, 25 hari, padahal ada itu tuntunannya. 25 hari, terus 40 hari, baru 100 hari. Cuman kita enggak, 15 hari, bablas ke 40. Ya, kenapa? Yang 25 harinya ustadznya pada repot. Udah mulu. Banyak banget acara gitu. Jadi dia lagi. Enggak, intinya apa? Intinya bahwa kita ini ditanamkan bahwa orang yang meninggal dunia itu masih sangat berkaitan dengan yang masih hidup. Siapa bilang orang doain baca Fatihah aja kagak sampai? Siapa yang bilang? Kalau ada yang bilang baca Fatihah yang kita baca tadi kagak sampai sama yang mati, ayo kita pengen lihat mati tuh anak. Kita kirimin. Dia tuh orang mati. Kita kirimin. Kalau nggak sampai, terus saya kasih bekal HP. Biarin yang jelek-jelekan aja bangsa HP Asia dulu. HP sejuta umat. SMS aja. Biar dia bisa SMS gitu. Ini pada kagak percaya bahwasanya apa yang kita baca, jangankan yang kita baca dari Al-Quranul Karim, Nabi sudah menyontohkan pelepah korma yang basah. Ya, Nabi sampai nyontain begitu, pelepah korma yang basah, makhluk Allah yang basah itu akan selalu memberikan syafaat kepada kuburan selagi belum kering, kan gitu. Pelepah itu kan makhluk juga. Fatihah yang kita baca juga makhluk Allah, malah lebih utama. Coba kalau seandainya kita nggak diajarin baca Fatihah sama guru-guru kita, diajarinnya cuma pakai pelepah korma, batang kelapa, udah habis kuburan, pada lancep lidih gitu. Lah kagak diajarin begitu aja. Kalau dikit lagi bulan Ramadan ini banyak yang nyiramin air, ya nggak, dijual botol air apa itu namanya, air mawar. Ya, air mawar. Ya. Disiramin air mawar, kelihatannya bapaknya yang di kuburan haus kali. Ya, dikirimin, disiramin itu air. Padahal bukan itu. Yang diharapkannya oleh yang meninggal dunia itu kiriman doa. Doain. Itu sekedar isyarat. Simbol. Ya, basahin begitu itu. Ya, hadiahnya mungkin biar supaya dibawain air buat yang gali kubur. Dan bersihin. Ya, cuman nah istilahnya sekarang ini ya seperti orang-orang awam itu menganggap dengan basahnya kuburan itu ya, itu bisa memberikan pertolongan juga dengan basahnya tanah, mungkin begitu. Ya walau alam, yang jelas kita ini ya karena guru-guru kita mengajarkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu pasti sangat mengharapkan doa dari yang masih hidup. Nah kalau sekarang banyak yang menghina acara semacam ini, biarin, cuakin aja. Emang sekarang lagi musimnya orang-orang benar pada dihina, orang yang benar pada diledekin sekarang. Lihat di mana ada kiai, kiai ustaz yang ngajak kebenaran, habis kita ngopet habisan. Jadi jangan aneh sekarang ini orang-orang benar itu banyak dibully.
Itu udah akhir zaman. Jangankan sekarang, dari dulu aja udah digambarkan oleh Rasulullah dan baginda Rasulullah mencontohkan kepada kita melalui apa? Melalui firman Allah. Ingat nggak cerita bagaimana dulu Nabi Nuh saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bikin perahu. Bikin perahu di tengah padang pasir. Coba bayangin. Kemarau lagi. Iya, padang pasir. Udah di tengah padang pasir, ya panas, udara panas, hujan jarang. Bikin Ya. tahu. Lah ini Nabi Nuh ada perintah untuk membangun perahu. Kira-kira umatnya saat itu apa yang dibilang? Dia kata gila kan? Gila Nuh. Kenapa emang? Lah di padang pasir, di tengah padang pasir dia bikin perahu. Coba. Ini orang-orang gila semacam itu sekarang banyak. Udah gak mau dengerin lagi nasihat-nasihat orang soleh. Disuruh ngaror, jangan tidur. Nih orang sekarang nih, ya, udah gak mau lagi dengar kata para ulama. Para habaib udah kagak dianggap. Ya sama kalau dipikir ya sekarang emang akhir zaman. Ulama usul itu banyak. Ulama-ulama yang menyimpang, habib juga yang menyimpang banyak. Pada kelilipan soalnya. Lipat duit. Lipat duit. Nah ini benar-benar ini. Nah kita sampai bingung, Masya Allah, ini kita mau pegang yang mana ini? Ya, kita pengen ini ulama yang bakal jadi panutan kita, tahu-tahu didatengin. Tergantung ketenaran itu ulama, itu kiai, itu habib. Makin tinggi dia beken ya, makin terkenal, makin mahal nilainya. Itu kan ada yang mesti begitu. Jadi Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu biar kata dicibir. Ini udah gila. Kenapa emang di tengah padang pasir dia bikin perahu buat apaan? Coba. Nah ini terulang ini sejarah itu. Banyak ulama-ulama yang benar jadi bahan ledekan. Ya. Coba begitu udah jadi nih perahu yang Nabi Nuh bikin. Emang dia berhenti ngeledeknya? Kagak. Udah menghina Nabi Nuh, udah gitu apa? Dia berbondong-bondong. Ayo rame-rame kita datang ke perahunya Nuh. Ngapain? Kita birakin. Tuh, coba bayangin. Bagaimana ya durhakanya umat-umat terdahulu melecehkan Nabi Allah. Sama juga dengan sekarang, ulama-ulama yang benar, habaib yang benar banyak dilecehkan, tapi yang kagak benar banyak disanjung. Itu begitu di akhir zaman ini. Tapi apa sampai di situ? Enggak. Setelah orang-orang semua sama berbondong-bondong datang ke perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh, semuanya sama buang air di situ, yang kecil, yang gede, coba hampir penuh kasarnya. Ya semuanya pada numplak di situ. Apalagi kalau habis acara tahlilan begini, apalagi dihabok begitu kan. Pada datang ke situ semua, habis. Pada numpuk di situ. Tapi apakah sampai di situ rahasianya Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Nabi Nuh? Enggak. Ketika kotoran itu sudah begitu banyak, ngapa tahu-tahu ada orang buta. Orang buta cuma dengar katanya. Nah makanya nih kita ini jangan sampai buta. Buta mata hati kita, mata melek, tapi mata hati kita buta, kagak mau dengar kata yang benar, kagak mau dengerin nasihat. Orang buta ikut-ikut pengen bikin kotoran juga di perahu Nabi Nuh. Bagi namanya orang buta, ya begitu dia ngusut-ngusut sampai ke perahu Nabi Nuh, ya di pintunya udah penuh itu kotoran. Nah karena banyaknya kotoran, namanya kotoran, pasti kan kepleset, benar nggak? Lah kebanyakan, dia kepleset, begitu kepleset, namanya jamban, spiteng, ya masuk, begitu masuk, tahu-tahu apa? Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat tuh orang buta yang aslinya nggak melihat apa-apa karena kecebur di comberan, ya, di kotoran, tahu-tahu bisa melek, coba. Yang buta matanya besok nyebur cerita.
kali aja jadi melek mata hatinya gitu. Lah ini tersiar kabar orang buta karena kecebur di kotoran itu jadi sembuh, jadi bisa melihat, tersebar. Ya bukan gosip ini. Ya, WA tersebar di WA, Instagram masuk, Twitter apalagi. Ya, itu belum ada dulu. Ya ini istilahnya saking cepatnya itu. Jadi berita-berita semacam itu akhirnya begitu meluas, orang pada berduyun-duyun yang tadinya dia buang kotoran di situ, akhirnya mereka sendiri yang ambilin. Ingat nggak kisah Ponari? Ponari, Iya, batu. bocah yang pakai batu membatinya, dicelok-celokin gitu tuh di minuman. Ya, katanya kalau minum air itu bisa baik, ya kan? Itu kemarin aja pada percaya. Kemarin, kan belum lama itu. Kemarin dicelokin, mana digendong tuh bocah. Kucuk. Kita kata yang minum aja bego. Jangan lagi Ya. ada beritanya. Ya kalau dia cuci tangan dulu sih mending. Kalau dia cuci tangan, nah kalau dia habis garuk pantat, dia pegang batu dicelokin itu terus kita minum. Ayo. Itu baru kemarin. Nah, yang Nabi Nuh ini luar biasa. Begitu dapat berita kalau di situ terdapat suatu obat yang sangat mujarab dari kotoran dia sendiri, berduyun-duyun Bersih. ngambilin kotoran yang tadinya dia buang. Coba. Yang punya apa namanya botol galon bawa main banyak-banyakan di situ, akhirnya bersih. Ya, yang kagak pedoman, saking pengennya dapat sedikit jatah sampai rela untuk jilatin. Coba bayangin. Udah pernah makan kan? Ya, udah pada makan. Kalau kagak ada makan biarin, saya bawa pulang semua. Seperti sama yang lain. Ya, coba. Ya, yang kagak pedoman itu saking pengennya sampai rela untuk jilatin apa yang pernah dia keluarkan dulu. Ini kisah bukan sembarang kisah, pelajaran buat kita betapa biadabnya ya kaum sebelum umat Nabi Muhammad. Itu diantaranya ya masalah kaum Nabi Nuh. Dianggapnya itu cuma bualan belaka, tapi kenyataannya apa? Kenyataan benar Allah turunin azab. Badai yang sangat luar biasa, air bah, ya banjir sampai nutupin gunung. Itu dalam sebuah riwayat dikatakan sampai Ka'bah itu jadi hancur. Kenapa? Karena sebab itu air bah, bencana Nabi Nuh itu. Coba saking dahsyatnya, ya. Nah, ini sekarang nggak ada mau ngambil pelajaran. Padahal Al-Quran itu, ya, udah banyak ngasih pelajaran sama kita. Hati-hati. Apa yang orang sekarang banyak kerjakan itu kelakuannya nggak jauh beda dengan umat-umat dulu. Semua sama apa? Sama ingkar dengan kebenaran. Nggak mau percaya dengan nasihat yang benar. Nah, kalau seandainya sama dunia udah lupa. Makanya jadi saya teringat sama siapa? Sama apa yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli As-Sa'rawi. Beliau dulu masih ada, ya masih hidupnya, saya alhamdulillah masih ngalamin. Ya, beliau sering datang ke asrama di Madatul Bu'us. Waktu saya sama-sama tinggal bersama Kiai Haji Auli Muzani, ya di Mesir itu. Beliau, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ini sering berkunjung ke masjid yang asrama kita tempatin. Ya. Apa kata beliau? Ajibtu li salasin. Aku ini sangat heran dengan 3 orang. Yang dia katakan gua heran sama 3 orang. Bahasa kita nih. Apa yang 3 ini? Rajulun yajri wara al-mal wal mal tarikuhu. Orang yang ngejar-ngejar harta, padahal harta yang dia kejar bakal jadi barang tinggalannya. Ya. Orang ngejar-ngejar harta, begitu udah dapat dia tinggal mati. Ya. Itu harta yang dia dapat itu bakal dibagi-bagi nggak? Bakal dibagi-bagi. Dia habis-habisan dia ngerjain biar supaya dia bisa dapat banyak harta. Cuman begitu dia mati, ini bakal jadi apa? Bancakan.
Ya. Coba kalau kita punya akal sehat, gua nyari capek-capek, gua kagak nikmatin kan gitu. Ini kan gua nyari, gua nikmatin, masih enak. Ya. Begitu dia cari kaki buat pala, pala buat kaki, begitu dia dapat dia tinggal. Makanya kata Syekh Mutawawi Syarawi, saya heran segitunya dibela-belain sampai jual akidah pada mau. Nyari harta sampai jual akidah. Udah nggak peduli lagi dengan agama, udah dengan iman kagak peduli. Kenapa? Yang penting di mata dia itu harta. Saya pengen enak, saya pengen nikmat. Kalau orang yang istiqomah insya Allah selamat. Ya mudah-mudahan kita ini pada selamat semua, amin. Dan kita ikuti juga insya Allah benar semua, amin. Itu yang pertama tadi. Ya, rajulun ya jadi walau ara alma walma tarikuhu. Kemudian kata Syekh Mutawawi Syarawi, yang kedua yang saya herain apa? Rajulun yakhafu ala rizki, ya, wallahu razikuhu. Orang takut kehilangan rizki. Dia nggak takut sama yang ngasih rizki. Coba aneh nggak? Seharusnya kita ini takut dulu sama Allah yang ngasih rizki. Kenapa sama Allah kita nggak takut? Sama orang yang dikasih rizki sama Allah kita takut. Lah kayak begitu. Orang sekarang banyak takut kehilangan rizki, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngasih rizki dia kagak takut. Seharusnya kita takut sama yang ngasih rizki, yaitu Allah. Orang yang jadi atasan kita itu yang ngasih rezeki Allah. Kenapa kita takut sama dia, bukan takut sama Allah? Kan gitu. Nah, bayang-bayang rasa takut inilah yang bikin kita sengsara dunia kita dan akhirat kita. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya apa itu? Rajulun yabnil qusur, ya, wayan salqur, yaitu orang yang bangun rumah mewah-mewah kayak istana, tapi dia lupa dengan rumah akhirnya. Dia lupa kuburannya. Rumahnya wah luar biasa. Lihat aja orang udah boleh jabat dikit sekarang. Punya jabatan dikit dia pesen kapling, ya, bukan kapling yang di Sandiaga, bukan. Sandiaga yang di Karawang, bukan. Nih mana ada presiden baru dibuat, dia pesen di situ, baru punya jabatan dikit. Cuman yang kagak mesen di situ biasanya RT doang. RT dia kagak mesen. Kenapa emang? DP-nya tinggian. Apalagi cicilan. Ya teh ya. Lah berapa cicilannya? Lah kita cukup gitu. Iya itu kalau sampai 9 tahun. Kalau sampai 5 tahun doang, lah kagak kebayar. Itu jadi orang sekarang itu ya semua sama pengen bangun rumah dunianya tapi lupa dengan rumah akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Bapak hadirin sekalian, ini saya nggak panjang lebar, saya tahu udah kelamaan ya, takutnya hujan. Kalau hujan udah dibagiin berkat masih enak. Nanti kalau seandainya hujan belum dibagiin berkat, wah mau lari pula kagak enak. Ya mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya pribadi khususnya, umumnya buat kita semua, amin, amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Al-Qur'an Al-Muhtaram Ustaz Haji Ahmad Ghazali yang telah menyampaikan ceramah agama dalam rangka mengenang 1000 hari atas wafatnya almarhum Bapak Sufi At-Tabib Bidar Prawira. Semoga apa yang beliau sampaikan dan apa yang baru saja kita dengarkan bersama dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita termasuk hamba ya Allah umat ya Rasulullah yang bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita sampai pada penghujung acara pembacaan doa. Namun sebelum acara ini ditutup dengan pembacaan doa, saya atas nama pembawa acara mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya barangkali dalam memandu acara pada malam hari
dipimpin oleh guru kita Kinafillah Ustaz Ahmad Musadat MA. Dari saya Kiflan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyat qubur bi syafaati Rasulullah al-Fatihah. وبحق من نزلت عليه الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الضر يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لمن تشاء يا من اسمه دواءته شفاء وطاعته لأن ارحم من رسم أجر رجاء وسلوك بك يا سابر النعم يا دافع النقم يا نور المستضعفين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على حبيبنا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفضل الدعوة فيها سبحانه